Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada Minggu Advent yang kedua ini, tertulis dalam Yesaya 40, ayat 1 hingga ayat 5. Yesaya 40 ayat 1 hingga 5, beginilah firman Tuhan. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, supaya kita bisa lebih memahami maksud Tuhan melalui firman pada hari Minggu Advent yang kedua ini, mungkin kita perlu mengetahui bagaimana situasi dan kondisi umatnya pada waktu itu. Yang pertama bisa dikatakan umatnya sedang berada dalam pembuangan Babel. Dari sisi sejarah, umatnya berada di dalam proses pembuangan selama 70 tahun. Ini kita bisa lihat di dalam Yeremia 25 ayat 11 hingga 12. Kalau kita lihat dalam situasi sekarang, ketika kita berusia 70 tahun, mungkin kita sudah ada yang memiliki cucu, bahkan memiliki cicit. Bayangkan selama itu mereka berada di dalam tempat pengasingan, di dalam pembuangan Babel. Di situasi pergumulan, di situasi sulit yang mereka hadapi, muncul pemikiran bahwa tidak ada negara yang lebih kuat daripada Babel, dan tidak ada yang lebih berkuasa daripada dewa atau Baal yang mereka sembah. Inilah yang menjadi pemikiran umatnya pada waktu itu, sehingga situasi itu, keadaan itu, pengetahuan itu membuat mereka menjadi putus asa, tidak memiliki pengharapan sama sekali untuk kembali ke kampung halaman atau ke Yerusalem. Kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih bagaimana selama 70 tahun mereka berada dalam pengasingan, mereka sedang dalam kesusahan, mereka dalam pergumulan. Itulah yang mereka rasakan. Kita bayangkan dengan pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami. Hanya 1 hari saja kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan. Rasanya sudah begitu lama pergumulan itu kita rasakan. Bayangkan apabila seminggu pergumulan itu kita rasakan, mungkin beban kita juga akan semakin bertambah berat. Bayangkan jika sebulan, bayangkan jika setahun, mungkin kita sudah sampai dalam fase putus asa. Dan inilah yang terjadi. Tidak hanya 1 jam, tidak hanya 1 hari, tidak hanya 1 bulan atau 1 tahun, tetapi selama 70 tahun. Mereka berada dalam pengasingan, mereka dalam pergumulan, mereka dalam penderitaan, dan tidak memiliki harapan dan semangat lagi. Itulah sebabnya di situasi ini, pengetahuan, pengalaman, dan iman mereka juga kepada Tuhan
lambat laun mulai memudar karena situasi dan keadaan ini. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan yang mereka imani dan yang sembah ini sudah dikalahkan oleh kekuatan dari Baal atau orang Babel sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat 40 ini, di Yesaya 40, Tuhan memberitahukan dan menyampaikan berita kesukaan kepada Yesaya untuk mengembalikan semangat, untuk meningkatkan motivasi, untuk menghidupkan kembali pengharapan, dan yang paling utama untuk membangkitkan iman mereka kembali kepada Tuhan, bahwa mereka adalah tetap milik dan kepunyaan Tuhan, bahwa mereka tetap di dalam tangan pengasihan Tuhan, bahwa perhambaan mereka sudah berakhir dan kesalahan telah diampuni. Oleh sebab itu, Yesaya mengatakan agar mereka mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan untuk membebaskan dan menyelamatkan. Seperti lembah harus ditutup, gunung serta bukit harus diratakan, yang melambangkan kesombongan dan keangkuhan hidup. Begitu juga halnya dengan tanah yang terlukuk-lukuk, menjadi simbol yang tidak konsisten atau orang yang tidak setia, orang yang gampang terombang-ambing dengan situasi, orang yang tidak tulus dalam mengikuti Tuhan, sehingga kemuliaannya dinyatakan pada seluruh umat manusia. Inilah cinta dan kasih Tuhan atas umatnya. Inilah penghiburan, kekuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya. Kasih Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan manusia. Inilah yang menjadi sukacita kita pada Minggu Advent yang kedua ini. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini tidak hanya menjadi berkat untuk umatnya yang sedang dalam pembuangan pada saat itu, tetapi juga menjadi berkat, tetapi juga menjadi sukacita, menjadi kekuatan bagi kita yang berkumpul pada saat ini. Mungkin kita memiliki pergumulan, mungkin kita memiliki beban pikiran yang tidak terkatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita memiliki harapan-harapan yang belum terwujud di dalam kehidupan kita, sehingga situasi dan kondisi ini membuat kita sampai kepada pemahaman bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kita, atau Tuhan tidak lagi menyayangi kita. Ini juga menjadi pertanyaan umatnya pada waktu itu, seperti yang tertulis di Yesaya 40 ayat 27. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya memberikan pemahaman baru, memberikan pengertian yang baru, bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihi kita di dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Kesulitan, pergumulan itu tidak akan mengurangi kasih setia Tuhan untuk memberikan kekuatannya kepada kita. Saya memberikan sebuah gambaran. Di tempat kelahiran saya ada sebuah danau yang diberikan nama Danau Raja. Kalau saya mengatakan bahwa ini adalah salah satu danau yang indah, apakah Bapak Ibu percaya atau tidak? Yang jelas, percaya atau tidak dengan apa yang saya katakan, hal ini tidak akan menghilangkan keberadaan danau itu. Jika kita percaya, tentu kita akan berusaha mencari tahu, dan pada akhirnya kita pergi ke pulau itu, ke danau itu. Tetapi jika kita tidak percaya, tentu kita tidak akan pernah sampai ke danau itu. Apa yang ingin kita lihat? Kepercayaan kita terhadap sesuatu menentukan sikap kita, menentukan arah kemana hidup kita. Saya berikan satu gambaran lain. Ketika ada seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, kita katakan misalnya ada seseorang yang mengalami stroke
ringan. Kemudian ada orang yang mengatakan, di Bali G ada tenaga medis atau ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit stroke. Ya, apakah kita percaya atau tidak? Jika kita percaya, tentu kita akan berusaha mencari tahu dan akhirnya kita pergi ke tempat seseorang itu, ke tenaga medis itu. Tetapi kalau kita tidak percaya, tentu kita tidak akan pernah sampai menjumpai tenaga medis atau seseorang itu. Kepercayaan kita menentukan sikap kita dan arah kemana hidup kita. Begitu juga dengan firman Tuhan, berita tentang kasih-Nya, berita tentang penghiburannya, dan lain sebagainya. Ketika kita mempercayai hal ini akan menentukan sikap dan cara kita dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan. Karena sebagai seorang beriman, kita sering sekali mendengar cerita atau kesaksian bahwa Tuhan itu baik, Dia siap untuk menolong, tidak akan membiarkan kita tanpa jalan keluar, begitu berdoa pasti dikabulkan, dan sebagainya. Namun tampaknya kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita dengarkan, apa yang kita ketahui. Ini terbukti dengan peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat kita kelelahan. Segala macam usaha sudah kita coba untuk keluar dari situasi tersebut, tetapi tidak membuahkan hasil. Kita juga menunggu intervensi atau pertolongan Tuhan dari tempat yang maha tinggi, tetapi tetap saja nihil. Dengan demikian, kita sampai kepada suatu pemikiran bahwa Tuhan tidak ada karena Ia membiarkan semua yang buruk terjadi pada diri saya. Kita marah dan kecewa. Atau mengapa Tuhan menolong orang lain tetapi tidak menolong saya? Bisa saja pemikiran kita menjadi seperti itu. Atau saya ini memang tidak layak diperhatikan oleh Tuhan karena begitu banyak dosa yang saya telah lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita ingat, kepercayaan kepada Tuhan sering sekali bukan kejadian yang satu kali jadi, melainkan sebuah proses. Kita perlu belajar untuk dari waktu ke waktu, lagi dan lagi, memilih secara sadar untuk percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah mencapai tingkat kepercayaan tertentu, bukan berarti tidak mungkin lagi untuk khawatir. Sekali atau dua kali, mungkin sekali kita jatuh dalam keraguan, jatuh di dalam kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Jika itu terjadi, mintalah bantuan kepada Roh Kudus untuk meneguhkan dan menguatkan kita kembali. Kekhawatiran kita juga belum tentu langsung hilang semuanya ketika kita meminta kepada Tuhan, tetapi setidaknya kekhawatiran itu tidak lagi melumpuhkan kita, melumpuhkan iman kita, dan membuat kita menjadi sangat terpuruk. Itulah sebabnya di masa Advent yang kedua ini, bagi hati kita yang penuh kebimbangan, Yesaya juga berseru bahwa kita harus senantiasa memberikan hidup kita, pergumulan kita, menghilangkan keraguan kita, menghilangkan seolah-olah kita mampu untuk menghadapi semuanya, sehingga Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk melepaskan, membebaskan, memberikan sukacita, dan memberikan kebahagiaan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah berita penghiburan yang disampaikan Tuhan melalui Yesaya dan kepada kita yang berkumpul pada saat ini. Amin. Tuhan memberkati.